Salam sama saudara dan saudari terkasih. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya Romo Stefanus Turibius Rahmat PR. Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara dan saudari yang dicintai Tuhan, dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan satu kisah inspiratif berikut ini yang saya beri judul, Tetaplah Menyelesaikan Karya-Karya Hidup. Sama saudara dan saudari, para sahabat segenap keluarga terkasih, seorang pelukis terkenal yang bernama Siele pada pertengahan tahun 1918 mulai mengerjakan sebuah lukisan yang kelak dikenang sebagai salah satu mahakaryanya oleh penggemar lukisan. Saat lukisan itu hampir rampung, istrinya Edith Harms hamil. Tetapi pada Oktober 1918 ketika Eropa mulai memasuki musim gugur, wabah flu Spanyol menerjang. Siele dan Edith ikut-ikutan terjangkit wabah flu tersebut. Hawa dingin dan keterbatasan pasokan makanan gara-gara selesainya Perang Dunia Pertama memperparah flu yang mereka derita. Siele dan Edith tak mampu bertahan. Edith meninggal duluan pada 28 Oktober 1918 dan Siele menyusul meninggal 3 hari kemudian. Pada jeda waktu tersebut, walau dirundung duka dan menderita sakit, Siele sempat mencoba merampungkan lukisannya menjelang kematiannya. Lukisan tersebut sebagai saksi bisu keganasan wabah flu 1918. Teringat kisah Rasul Paulus yang menyelesaikan semua tugasnya, meskipun di tengah penderitaan dan saat-saat menjelang akhir hidupnya. Sehingga Paulus bisa berkata dalam 2 Timotius bab 4 ayat 6-8, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran. Sama saudara dan saudari terkasih, kita menjalani kehidupan ini seperti orang yang sedang berlari menuju garis finish. Waktu berlalu begitu cepat, kita harus optimal untuk menyelesaikan perlombaan kehidupan ini dan berusaha menjadi pemenang dalam Kristus. Sebagaimana yang ditegaskan Rasul Paulus dalam 1 Korintus bab 9 ayat 24-27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu berlarilah supaya kamu memperolehnya. Setiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka melakukannya untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang tidak fana. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Karena itu saudara-saudari terkasih, mari kita pegang teguh prinsip spiritual ini. Hidupku bukannya aku lagi hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Marilah kita terus berjuang untuk menyelesaikan karya-karya hidup kita setiap saat. Tuhan memberkati kita semua.